Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah LA Official. Di balik kehidupan rumah tangga yang terlihat sempurna selalu ada cerita yang tak pernah diketahui oleh orang lain. Seorang wanita yang selama ini dianggap tidak berarti di dalam rumahnya sendiri ternyata menyimpan rahasia besar yang mampu mengubah seluruh jalan di hidupnya. Ini bukan hanya seorang istri yang diremehkan, tetapi juga sosok yang selama ini diam-diam menjadi penopang utama kehidupan keluarga yang tak pernah menghargainya. Namun ketika kesabaran itu habis, ketika harga diri mulai diinjak tanpa henti, maka sebuah keputusan besar pun mulai diambil. Dan dari situlah kisah ini benar-benar dimulai. Kisah tentang pengkhianatan, penyesalan, dan pembalasan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik tombol like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari Kisah LA Official. Yuk kita mulai ceritanya. Ku balas perlakuan busuk ibu mertua yang membuangku karena aku dianggap tak bisa mengurus suamiku di rumah. Dia tak tahu bahwa penghasilanku 60 JT per bulan hanya untuk menghidupi rumah tanggaku. Ku tinggalkan mereka dan ku buat mereka sujud minta maaf padaku. Kehidupan yang tampak bahagia. Di sebuah rumah sederhana yang tampak rapi dari luar, Nadira Prameswari menjalani kehidupan yang oleh banyak orang dianggap sempurna. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari Raka Mahendra, suaminya. Bukan karena diminta, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan yang ia bentuk sendiri sejak awal pernikahan mereka. Nadira menyiapkan sarapan, merapikan rumah, lalu bersiap bekerja tanpa banyak suara. Di meja makan, selalu ada secangkir kopi untuk Raka dan makanan yang sudah tertata rapi. Rumah itu terlihat hangat, seolah tidak pernah ada masalah di dalamnya. Raka sendiri dikenal sebagai pria yang tenang dan tidak banyak menuntut. Namun ketenangan itu seringkali berubah menjadi sikap pasif ketika terjadi tekanan dari luar, terutama dari keluarganya sendiri. Ia lebih memilih diam daripada berdebat, bahkan ketika keadaan mulai tidak adil bagi Nadira. Di balik kehidupan yang tampak harmonis itu, Nadira menyimpan beban yang tidak diketahui siapapun. Ia bekerja sebagai konsultan profesional di sebuah perusahaan besar. Penghasilannya mencapai sekitar 60 juta rupiah setiap bulan, namun hal itu tidak pernah ia pamerkan. Bahkan Raka sendiri tidak benar-benar memahami seberapa besar kontribusi finansial istrinya dalam rumah tangga mereka. Setiap bulan, Nadira membayar hampir semua kebutuhan rumah. Mulai dari listrik, air, belanja kebutuhan dapur, hingga sebagian cicilan yang dulu Raka mulai sebelum mereka menikah. Ia melakukannya tanpa banyak bicara. Karena bagi Nadira, rumah tangga adalah tanggung jawab bersama yang ia anggap harus dijaga. Namun, pengorbanan itu tidak pernah terlihat sebagai sesuatu yang besar di mata keluarga Raka, terutama Maya Wulandari, ibu mertuanya. Setiap kali Maya datang berkunjung, selalu ada saja komentar yang membuat Nadira merasa kecil. Cara Nadira mengatur rumah, cara Nadira berpakaian, bahkan cara Nadira berbicara seringkali menjadi bahan kritik. Seharusnya istri itu lebih fokus di rumah, begitu salah satu kalimat yang sering terdengar, meski Nadira baru saja pulang dari pekerjaan panjang yang melelahkan. Nadira hanya tersenyum tipis setiap kali mendengar itu. Ia memilih diam, bukan karena tidak mampu membela diri, tetapi karena ia masih percaya bahwa waktu akan membuktikan semuanya. Di luar rumah, Nadira adalah sosok yang berbeda. Ia dikenal profesional, tegas, dan dihormati di tempat kerja. Rekan-rekannya sering meminta pendapatnya dalam berbagai proyek penting. Dimas Pratama, salah satu rekan bisnisnya, bahkan beberapa kali mengatakan bahwa Nadira memiliki potensi besar untuk naik lebih tinggi dalam dunia profesional. Namun di dalam rumahnya sendiri, Nadira justru sering merasa seperti tamu yang tidak sepenuhnya diterima. Raka sesekali bersikap hangat, tetapi tidak cukup kuat untuk melindungi Nadira dari tekanan keluarganya. Hal itu membuat Nadira perlahan terbiasa memendam semuanya sendiri. Ia belajar tersenyum meski hatinya lelah, belajar diam meski pikirannya penuh.
Setiap malam, setelah semua orang tertidur, Nadira sering duduk sendiri di ruang tamu, menatap rumah yang ia bantu bangun dengan kerja kerasnya sendiri, sambil memikirkan apakah semua pengorbanannya benar-benar dihargai. Namun di tengah semua itu, Nadira tidak pernah menyangka bahwa kehidupan yang tampak bahagia ini sebenarnya sedang berdiri di ambang perubahan besar. Sesuatu yang akan menguji kesabarannya, harga dirinya, dan keputusan terbesarnya dalam hidup. Dan semuanya akan dimulai dari hal-hal kecil yang selama ini ia abaikan. Rahasia penghasilan besar. Di balik kesederhanaan hidup yang terlihat oleh keluarga Raka Mahendra, Nadira Prameswari menyimpan satu hal yang tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun di rumah itu. Nilai dirinya yang sebenarnya dalam dunia kerja. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, Nadira sudah berada dalam rutinitas profesionalnya. Sebagai konsultan di sebuah perusahaan besar, ia terlibat dalam berbagai proyek penting yang menuntut ketelitian, strategi, dan keputusan cepat. Di ruang kerja, tidak ada yang meragukan kemampuannya. Bahkan beberapa klien besar secara langsung meminta Nadira untuk menangani proyek mereka. Dari pekerjaannya itu, Nadira menerima penghasilan yang stabil dan besar, sekitar 60 juta rupiah setiap bulan. Angka yang bagi banyak orang adalah pencapaian luar biasa. Namun bagi Nadira, itu bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menjaga kehidupan yang ia pilih jalani. Namun di rumahnya sendiri, tidak ada yang benar-benar mengetahui hal itu. Raka hanya tahu bahwa Nadira bekerja di kantor, tanpa pernah bertanya lebih jauh. Dan Nadira pun tidak merasa perlu menjelaskan secara detail. Bagi Nadira, selama kebutuhan rumah terpenuhi, tidak ada alasan untuk membuka semua angka dan pencapaiannya. Setiap bulan, Nadira diam-diam menanggung hampir seluruh beban rumah tangga. Dari kebutuhan dapur, listrik, air, hingga berbagai pengeluaran mendadak yang sering muncul tanpa perhitungan. Ia melakukannya tanpa keluhan, tanpa tuntutan pengakuan. Di sisi lain, Maya Wulandari, ibu mertua Nadira, sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan yang ia anggap ditopang oleh keluarga suaminya justru sebenarnya bergantung pada Nadira sendiri. Di mata Maya, Nadira hanyalah istri yang sibuk bekerja dan kurang fokus mengurus rumah. Tidak pernah ada ruang untuk melihat kontribusi yang sebenarnya terjadi di balik layar. Raka sendiri berada di posisi yang lebih rumit. Ia merasakan kenyamanan dalam hidup yang berjalan tanpa kekurangan, tetapi tidak pernah mempertanyakan dari mana semua itu berasal. Ia menerima semuanya sebagai sesuatu yang normal, tanpa menyadari bahwa ada satu orang yang sebenarnya menjadi penopang utama rumah tangga itu. Sementara itu, Nadira terus menjalani hidupnya dengan dua dunia yang berbeda. Di kantor, ia adalah sosok yang dihormati, dihargai, dan dipercaya. Namun ketika kembali ke rumah, ia kembali menjadi sosok yang nyaris tidak terlihat perannya. Kadang, di sela kesibukan, Nadira hanya tersenyum kecil melihat ironi hidupnya sendiri. Ia yang menanggung beban terbesar justru adalah orang yang paling sedikit mendapat pengakuan di rumah itu. Namun Nadira memilih untuk tetap diam. Bukan karena lemah, tetapi karena ia sedang mengamati. Sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ia tidak lagi sekadar menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa. Ia mulai mencatat, mulai memperhatikan, dan mulai memahami bahwa tidak semua pengorbanan harus terus diberikan kepada orang yang tidak mampu menghargainya. Dan tanpa disadari oleh siapapun di sekitarnya, rahasia besar tentang dirinya mulai menjadi kekuatan yang suatu hari akan mengubah segalanya. Mertua yang tak pernah puas. Maya Wulandari selalu punya cara untuk membuat Nadira Prameswari merasa tidak cukup baik, meskipun Nadira sudah melakukan semuanya dengan sebaik mungkin. Dari pagi hingga malam, tidak ada satupun usaha Nadira yang benar-benar luput dari perhatian kritis mertuanya itu. Setiap kali Maya datang ke rumah, suasana yang semula tenang berubah menjadi penuh tekanan. Mata Maya seperti selalu mencari kesalahan kecil yang bisa dijadikan bahan komentar. Mulai dari posisi perabot yang dianggap tidak rapi,
lantai yang menurutnya masih kurang bersih, hingga cara Nadira menyajikan makanan di meja. "Rumah begini saja kamu bilang sudah bersih?" Suara Maya sering terdengar datar namun menusuk. Nadira hanya tersenyum sopan setiap kali mendengar itu. Ia tidak menjawab dengan emosi. Meskipun di dalam dirinya ada kelelahan yang sulit dijelaskan. Ia sudah bangun lebih awal, membersihkan rumah, memasak, dan tetap menjalankan pekerjaannya. Namun di mata Maya, semua itu tetap terasa kurang. Bahkan ketika makanan sudah disiapkan dengan penuh perhatian, Maya tetap menemukan celah untuk mengkritik. Terlalu asin, terlalu hambar, atau tidak sesuai selera yang ia inginkan. Seolah-olah tidak ada standar yang benar-benar bisa dipenuhi oleh Nadira. Raka Mahendra, suami Nadira, sering berada di posisi serba salah. Ia mendengar semua komentar ibunya, tetapi memilih untuk tidak terlalu banyak campur tangan. Sikap diamnya justru membuat situasi semakin berat bagi Nadira, karena tidak ada yang benar-benar membela atau menengahi dengan tegas. Di satu sisi, Nadira berusaha memahami bahwa Maya hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Namun di sisi lain, cara Maya menyampaikan semuanya terasa seperti merendahkan, bukan membimbing. Lama-kelamaan, rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat bagi Nadira justru berubah menjadi tempat di mana ia harus selalu siap mental. Setiap langkahnya seperti sedang diawasi, setiap tindakannya seperti sedang dinilai. Namun Nadira tetap bertahan. Ia tidak ingin rumah tangganya hancur hanya karena konflik dengan mertua. Ia memilih menahan diri, menjaga sikap, dan terus melakukan yang terbaik yang ia bisa. Meski begitu, di dalam hatinya mulai tumbuh satu pertanyaan kecil yang tidak bisa ia abaikan. Sampai kapan ia harus terus dianggap tidak cukup, meskipun ia sudah memberikan segalanya? Dan Maya Wulandari, tanpa disadarinya, terus menekan titik sabar Nadira sedikit demi sedikit, hingga batas yang suatu saat akan benar-benar runtuh. Pengorbanan tanpa pengakuan. Di balik kehidupan rumah tangga Raka Mahendra dan Nadira Prameswari yang tampak berjalan normal, ada satu kebenaran besar yang tidak pernah benar-benar diucapkan oleh siapapun di rumah itu. Hampir seluruh beban finansial rumah tangga sebenarnya ditanggung oleh Nadira. Setiap awal bulan, Nadira selalu lebih dulu memastikan semua tagihan penting terselesaikan. Listrik, air, internet, belanja kebutuhan dapur, hingga cicilan rumah yang dulu diajukan Raka sebelum pernikahan mereka. Semuanya mengalir dari penghasilannya sebagai konsultan perusahaan. Ia melakukannya secara rutin, tanpa perlu diminta, tanpa perlu diingatkan. Bagi Nadira, itu adalah bentuk tanggung jawab. Ia tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi hanya karena ia yang membayar. Ia hanya ingin rumah tangganya berjalan tanpa beban yang berlebihan di satu pihak saja. Namun, pengorbanan itu tidak pernah benar-benar terlihat sebagai sesuatu yang penting di mata orang lain di rumah itu. Raka Mahendra menjalani hidup seperti biasa, tanpa banyak bertanya tentang detail keuangan. Ia merasa kebutuhan rumah selalu terpenuhi, dan itu sudah cukup baginya. Ia tidak pernah menyadari bahwa stabilitas itu berdiri di atas kerja keras Nadira yang tidak terlihat. Maya Wulandari, ibu mertua Nadira, lebih sibuk menilai hal-hal yang tampak di permukaan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa menantu yang sering ia kritik itu justru menjadi penopang utama kehidupan rumah tangga anaknya sendiri. Setiap kali Maya datang, yang ia lihat hanyalah rumah yang menurutnya masih kurang sempurna. Ia tidak melihat struk pembayaran, tidak melihat transfer yang dilakukan Nadira setiap bulan, dan tidak pernah mempertanyakan dari mana semua kenyamanan itu berasal. Nadira sendiri tidak pernah mengumumkan perannya. Ia tidak pernah berkata, "Saya yang membayar semuanya." Baginya, membantu keluarga bukan untuk dijadikan alat pembuktian, tetapi sesuatu yang dilakukan dengan ketulusan. Namun, semakin lama, ketulusan itu mulai terasa berat karena tidak diimbangi dengan pengakuan, apalagi penghargaan. Di tempat kerja, Nadira adalah sosok yang dihormati. Keputusannya dipertimbangkan, pendapatnya didengarkan, dan kontribusinya diakui.
Tetapi di rumah, ia justru sering dianggap tidak cukup baik, seolah-olah semua yang ia lakukan masih kurang berarti. Satu persatu tagihan yang ia bayar setiap bulan tidak pernah berubah menjadi rasa terima kasih. Yang ada justru kritik, tuntutan, dan penilaian yang semakin lama semakin tajam. Di suatu malam yang tenang, setelah semua orang terlelap, Nadira duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap layar ponselnya yang menampilkan daftar transaksi bulanan yang baru saja ia selesaikan. Angka-angka itu bukan hal yang kecil, namun tidak satu pun dari orang di rumah itu yang benar-benar tahu atau peduli. Untuk pertama kalinya, Nadira tidak hanya merasa lelah, tetapi juga mulai mempertanyakan satu hal sederhana. Jika semua ini tidak pernah dihargai, sampai kapan ia harus terus menjadi satu-satunya yang berkorban tanpa pernah dianggap? Dan di titik itulah, sesuatu dalam dirinya mulai bergeser pelan, dari sekadar bertahan, menjadi mulai memahami bahwa diam bukan lagi satu-satunya pilihan. Sindiran di setiap pertemuan. Setiap kali keluarga berkumpul, Nadira Prameswari sudah bisa menebak bagaimana suasana akan berjalan bahkan sebelum pertemuan itu dimulai. Bukan karena ia tidak menyukai kebersamaan, tetapi karena ia sudah terlalu sering menjadi sasaran sindiran halus dari Maya Wulandari, ibu mertuanya. Pertemuan keluarga biasanya diadakan di rumah Maya atau sesekali di rumah Nadira dan Raka Mahendra. Di awal, suasana selalu tampak hangat. Obrolan ringan, tawa kecil, dan hidangan yang disiapkan membuat semuanya terlihat normal. Namun perlahan, percakapan itu selalu bergeser ke arah yang sama. Maya Wulandari selalu punya cara untuk mengarahkan pembicaraan agar Nadira menjadi pusat kritik. Sekarang banyak ya perempuan yang terlalu sibuk kerja sampai lupa tugas di rumah, ucap Maya sambil tersenyum tipis, seolah tidak menyindir siapapun, padahal semua orang tahu arah kalimat itu. Raka biasanya hanya tersenyum canggung, tidak memberikan tanggapan yang jelas. Sikapnya yang diam justru membuat suasana semakin tidak nyaman bagi Nadira. Nadira sendiri hanya menjawab dengan sopan. Ia tidak ingin memperpanjang masalah di depan keluarga. Namun setiap kalimat yang keluar dari Maya terasa seperti menusuk perlahan, bukan karena kerasnya suara, tetapi karena terus diulang di setiap kesempatan. Dalam pandangan Maya, seorang istri seharusnya lebih banyak berada di rumah, mengurus suami, dan terlihat lebih patuh pada peran tradisional. Fakta bahwa Nadira bekerja dan tetap mengurus rumah seringkali dianggap sebagai alasan untuk menyalahkannya, bukan sebagai bentuk kemampuan yang luar biasa. Sementara itu, Lina Kusuma, adik ipar Nadira, sering ikut tersenyum atau terkadang memberikan komentar kecil yang memperkuat sindiran ibunya. Walaupun tidak setajam Maya, kehadirannya membuat Nadira merasa tidak benar-benar memiliki sekutu di dalam keluarga itu. Di setiap pertemuan, Nadira belajar untuk tetap tenang. Ia sudah terbiasa menahan ekspresi, menata kata-kata, dan menjaga agar emosinya tidak meledak di depan orang lain. Namun di dalam dirinya, tekanan itu terus menumpuk seperti beban yang tidak terlihat. Ia mulai menyadari pola yang sama. Apapun yang ia lakukan tidak akan pernah cukup di mata Maya. Bahkan ketika ia berusaha menjadi istri yang baik, tetap bekerja, tetap mengurus rumah, dan tetap membantu keuangan keluarga, selalu ada sudut pandang yang dipakai untuk menyalahkannya. Sore itu, setelah pertemuan keluarga selesai, Nadira duduk di dalam mobil dalam perjalanan pulang. Jalanan terasa biasa, tetapi pikirannya tidak tenang. Kata-kata Maya masih terulang di kepalanya. Sibuk kerja sampai lupa tugas di rumah. Nadira menatap keluar jendela, mencoba menenangkan diri. Namun untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati, apakah yang sebenarnya mereka inginkan darinya adalah kesempurnaan, atau hanya seseorang yang bisa terus disalahkan tanpa perlawanan. Dan di antara sunyi perjalanan itu, Nadira mulai memahami bahwa luka yang paling dalam bukan selalu dari bentakan keras, tetapi dari sindiran yang terus diulang tanpa henti. Suami yang diam. Di setiap konflik kecil maupun besar di rumah tangga mereka, satu hal yang paling menyakitkan bagi Nadira Prameswari bukan hanya perkataan Maya Wulandari,
tetapi sikap Raka Mahendra yang selalu memilih diam. Bagi Nadira, diamnya Raka bukan sekadar tidak berkata apa-apa. Itu adalah bentuk persetujuan yang tidak diucapkan, sebuah kehadiran yang seolah tidak mampu melindungi, bahkan ketika ia tahu istrinya sedang direndahkan di depan matanya sendiri. Malam setelah pertemuan keluarga terakhir, suasana rumah terasa sunyi. Nadira sedang merapikan meja makan ketika Maya kembali melontarkan komentar yang merendahkan tentang cara hidupnya. Kata-kata itu masih segar di udara, namun Raka hanya duduk, menunduk, dan menghindari kontak mata. Tidak ada pembelaan, tidak ada penegasan, tidak ada batas yang ditarik. Nadira berhenti sejenak, menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang. Sebuah kalimat sederhana seperti, "Sudah cukup, Bu," atau "Jangan berkata seperti itu." Tetapi yang ia dapatkan hanya keheningan. Itulah yang membuat luka itu semakin dalam. Di kamar mereka malam itu, Nadira akhirnya berbicara dengan suara pelan namun tegas. "Kenapa kamu selalu diam kalau ibumu berbicara seperti itu tentang aku?" Raka terdiam lama sebelum menjawab, seolah mencari kata yang paling aman. "Itu ibu. Kamu tahu sifatnya." Jawaban itu tidak menenangkan. Justru terasa seperti pengalihan, seperti cara halus untuk menghindari tanggung jawab yang seharusnya ia ambil sebagai suami. Nadira menarik napas panjang. Ia tidak marah dengan suara keras, tetapi ada getaran kelelahan di dalam dirinya yang semakin sulit disembunyikan. "Aku tidak minta kamu melawan ibumu," ucap Nadira perlahan. "Aku hanya minta kamu tidak diam ketika aku diperlakukan seperti itu." Raka kembali terdiam. Diam yang sama. Diam yang selalu menjadi jawaban. Dalam hati Nadira, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak hanya merasa disakiti oleh kata-kata Maya, tetapi juga merasa sendirian di dalam pernikahannya sendiri. Hari-hari setelahnya tidak banyak berubah. Raka tetap bersikap seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia berbicara tentang pekerjaan, tentang hal-hal ringan, tentang rutinitas harian. Namun setiap kali topik keluarga muncul, ia kembali menjadi sosok yang menghindar. Sementara itu, Nadira mulai menyadari bahwa kehadiran seseorang tidak selalu berarti dukungan. Seseorang bisa berada di sisi yang sama, namun tetap membiarkan luka terjadi tanpa menghentikannya. Di tempat kerja, Nadira masih tampil kuat dan profesional. Tidak ada yang melihat retakan kecil yang mulai muncul di balik ketenangannya. Ia tetap menyelesaikan proyek, tetap menghadiri rapat, tetap menjadi sosok yang dihormati. Namun di rumah, ia semakin sering merasa seperti berdiri sendirian di dalam hubungan yang seharusnya menjadi tempatnya bersandar. Suatu malam, Nadira duduk di tepi tempat tidur, menatap Raka yang sudah terlelap lebih dulu. Wajah pria itu terlihat tenang, seolah tidak ada beban apapun yang ia pikul. Sementara Nadira masih terjaga, memikirkan satu hal yang semakin sering muncul di kepalanya. Jika seseorang terus memilih diam saat ia terluka, sampai kapan ia harus tetap bertahan di tempat yang sama? Dan di antara sunyi malam itu, Nadira mulai memahami bahwa luka yang paling dalam bukan hanya dari orang yang menyakiti, tetapi dari orang yang seharusnya melindungi, namun memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Kesabaran yang diuji. Kesabaran Nadira Prameswari sudah lama menjadi satu-satunya hal yang ia andalkan untuk mempertahankan rumah tangganya. Di tengah sikap Maya Wulandari yang terus menguji batasnya, dan Raka Mahendra yang lebih sering diam daripada melindungi, Nadira tetap memilih bertahan. Setiap pagi, Nadira memulai hari seperti biasa. Ia bangun lebih awal, menyiapkan kebutuhan rumah, lalu bersiap bekerja tanpa menunjukkan kelelahan yang sebenarnya ia rasakan. Dari luar, kehidupannya tampak stabil. Rumah tetap terurus, pekerjaan tetap berjalan, dan tidak ada yang terlihat runtuh. Namun di dalam dirinya, setiap hari adalah pertarungan kecil antara hati yang lelah dan keputusan untuk tetap bertahan. Maya Wulandari semakin sering datang tanpa pemberitahuan. Kehadirannya seperti membawa tekanan yang langsung memenuhi ruangan.
Ia tidak perlu melakukan hal besar untuk membuat Nadira merasa tidak nyaman. Cukup dengan tatapan, komentar singkat, atau nada bicara yang merendahkan. Kalau istri itu harusnya lebih banyak di rumah, bukan sibuk kesana-sini. Begitu kalimat yang kembali muncul, seolah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dihentikan. Nadira hanya tersenyum tipis. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat serupa. Namun kali ini, di balik senyumnya, ada sesuatu yang mulai berbeda. Bukan perlawanan terbuka, tetapi kesadaran yang semakin tajam. Raka Mahendra masih berada di posisi yang sama, di antara ibu dan istrinya, tanpa benar-benar memilih untuk berdiri di sisi manapun. Ia mencoba menjaga suasana tetap tenang, tetapi ketenangan itu justru membuat ketidakseimbangan semakin jelas. Di malam hari, ketika rumah sudah lebih tenang, Nadira sering duduk sendirian di ruang tamu. Ia memikirkan kembali semua yang terjadi sepanjang hari. Kata-kata Maya, sikap Raka, dan dirinya sendiri yang terus mencoba memahami semuanya. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan kesabaran bisa disebut kekuatan, dan kapan ia mulai berubah menjadi kelemahan. Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, Nadira selalu kembali pada satu alasan yang sama. Ia ingin rumah tangganya tetap utuh. Ia tidak ingin menjadi orang yang mudah menyerah hanya karena tekanan dari luar. Karena itu, ia terus bertahan. Meski begitu, ada perubahan kecil yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya menerima tanpa berpikir. Ia mulai memperhatikan pola, mulai mengingat setiap kejadian, dan mulai menyadari bahwa bertahan bukan berarti harus terus diam. Kesabaran Nadira memang masih ada, tetapi kini tidak lagi polos seperti sebelumnya. Ada lapisan kesadaran baru yang perlahan terbentuk, seperti tanda bahwa suatu hari nanti, ia mungkin tidak akan bertahan dengan cara yang sama. Dan di tengah semua tekanan yang terus datang silih berganti, Nadira masih berdiri di tempat yang sama, tetapi tidak lagi dengan hati yang sama seperti dulu. Fitnah pertama. Fitnah pertama tidak datang dengan teriakan, tidak juga dengan konfrontasi langsung. Ia datang dengan cara yang lebih halus, lebih berbahaya. Melalui cerita yang disebarkan pelan-pelan oleh Maya Wulandari kepada orang-orang terdekat keluarga. Awalnya hanya obrolan ringan di antara kerabat. Maya mengeluh seolah sedang curhat tentang kehidupan rumah tangga Raka Mahendra. Namun di balik nada kasihan itu, terselip kalimat-kalimat yang mulai membentuk persepsi baru tentang Nadira Prameswari. Kasihan Raka, sekarang dia terlalu sibuk bekerja sampai urusan rumahnya terbengkalai. Begitu Maya mulai bercerita kepada beberapa anggota keluarga. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi efeknya mulai menyebar. Dari satu orang ke orang lain, cerita itu berubah bentuk, menjadi lebih tajam, lebih merugikan, dan lebih menyudutkan Nadira. Nadira sendiri tidak langsung mengetahui hal itu. Ia masih menjalani hari-harinya seperti biasa, fokus pada pekerjaan dan rumah tangga yang tetap ia jaga dengan sebaik mungkin. Namun perlahan, ia mulai merasakan perubahan kecil dalam sikap orang-orang di sekitarnya. Beberapa kerabat yang biasanya ramah mulai terlihat canggung. Ada yang mulai memberi komentar samar tentang perempuan yang terlalu sibuk bekerja. Ada juga yang mulai mempertanyakan apakah Nadira benar-benar cukup perhatian kepada Raka. Awalnya Nadira menganggap itu kebetulan. Namun semakin sering ia mendengar hal serupa, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang sedang dibentuk di belakangnya. Sementara itu, Maya Wulandari terus melanjutkan narasinya tanpa merasa bersalah. Di matanya, ia hanya menceritakan kekhawatiran seorang ibu. Namun kenyataannya, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya perlahan mengikis nama baik Nadira di lingkungan keluarga. Raka Mahendra sebenarnya mulai mendengar kabar-kabar itu. Namun seperti biasanya, ia tidak benar-benar mengambil langkah untuk menghentikannya. Ia hanya menganggap itu sebagai kesalahpahaman yang akan reda dengan sendirinya. Sikap itu justru membuat keadaan semakin buruk. Nadira mulai menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar kritik di dalam rumah. Ini sudah berubah menjadi opini yang dibentuk oleh orang lain tentang dirinya,
tanpa ia diberi kesempatan untuk menjelaskan kebenarannya. Suatu sore, ketika Nadira bertemu salah satu kerabat keluarga, ia merasakan perubahan yang jelas. Sapaan yang biasanya hangat kini terasa formal. Percakapan yang biasanya ringan menjadi penuh jarak. Di balik senyumnya, Nadira mulai memahami sesuatu yang pahit. Seseorang sedang membangun gambaran dirinya yang bukan dirinya sebenarnya. Dan yang lebih menyakitkan, orang itu bukan orang asing, melainkan ibu dari suaminya sendiri. Malam itu, Nadira duduk lebih lama dari biasanya di ruang kerja kecilnya. Ia tidak marah dengan ledakan emosi, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam cara ia memandang semuanya. Fitnah pertama telah muncul, bukan sebagai serangan langsung, tetapi sebagai bayangan yang perlahan menutupi kebenaran. Dan Nadira tahu, ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Harga diri yang terluka. Nadira Prameswari akhirnya mengetahui kebenaran yang selama ini hanya ia rasakan sebagai perubahan samar di sekitarnya. Fitnah yang disebarkan Maya Wulandari bukan lagi sekadar bisik-bisik kecil, tetapi sudah menjadi gosip yang mulai dipercaya oleh beberapa anggota keluarga. Semua terungkap secara tidak sengaja, ketika Nadira tanpa sengaja mendengar percakapan dua kerabat yang sedang membicarakan dirinya di luar ruangan. Katanya Nadira itu kurang perhatian ke suaminya karena terlalu sibuk kerja, ucap salah satu dari mereka. Makanya Raka jadi kelihatan sering diam, mungkin memang kurang diperhatikan di rumah, jawab yang lain. Kata-kata itu membuat langkah Nadira terhenti seketika. Ia berdiri di tempatnya, tanpa langsung masuk atau menunjukkan kehadirannya. Untuk beberapa detik, dunia terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena ia tidak kuat menghadapi kritik, tetapi karena ia tahu semua itu tidak benar dan tetap dipercaya oleh orang lain. Nadira memilih tidak langsung bereaksi. Ia berjalan menjauh dengan langkah tenang, seolah tidak mendengar apapun. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang retak perlahan. Bukan kemarahan yang meledak, melainkan luka yang dalam dan diam. Malam itu, Nadira duduk sendirian di kamar. Raka Mahendra ada di sampingnya, sibuk dengan ponselnya, tidak menyadari bahwa istrinya baru saja mengalami tekanan batin yang besar. Nadira menatap ke arah Raka beberapa saat, berharap mungkin kali ini suaminya akan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Namun seperti biasa, tidak ada percakapan yang dimulai dari sisi Raka. Akhirnya Nadira berbicara pelan. Aku dengar orang-orang mulai membicarakan aku, katanya singkat. Raka menoleh sebentar, lalu menghela napas. Itu cuma gosip. Jangan terlalu dipikirkan. Jawaban itu terdengar ringan, tetapi bagi Nadira, justru terasa berat karena terlalu sederhana untuk sesuatu yang sudah mulai merusak reputasinya. Aku tidak keberatan kalau orang salah paham, lanjut Nadira, suaranya tetap tenang. Tapi kalau itu datang dari dalam keluargamu sendiri, itu beda. Raka terdiam. Lagi-lagi, keheningan menjadi jawaban yang paling mudah baginya. Di titik itu, Nadira tidak marah, tidak juga menangis. Ia hanya merasa harga dirinya sedang diuji di tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman baginya. Namun ia tetap memilih menahan diri. Bukan karena tidak mampu melawan, tetapi karena ia masih mencoba mencari alasan untuk tetap bertahan. Ia masih berharap keadaan akan membaik. Masih berharap Raka akan berubah. Masih berharap Maya akan berhenti. Meski jauh di dalam hatinya, Nadira mulai sadar bahwa harapan itu semakin hari semakin tipis. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi? Tetapi mulai bertanya, berapa lama lagi aku bisa bertahan seperti ini? Tekanan semakin besar. Tekanan dalam hidup Nadira Prameswari tidak lagi datang sesekali. Sekarang, ia seperti menjadi bagian dari rutinitas yang tidak bisa dihindari. Maya Wulandari semakin sering datang ke rumah tanpa pemberitahuan, seolah rumah itu juga adalah ruang yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Setiap kedatangan Maya selalu membawa suasana yang berbeda. Langkahnya masuk ke rumah bukan seperti tamu,
tetapi seperti seseorang yang merasa berhak mengatur segala sesuatu di dalamnya. Pandangannya langsung menyapu ruangan, mencari hal-hal yang menurutnya tidak sesuai. Kenapa posisi sofa ini begini? Harusnya jangan seperti ini, ucap Maya sambil langsung merapikan tanpa menunggu izin. Nadira yang sedang berada di dapur hanya bisa menahan napas. Ia tidak langsung menanggapi, bukan karena tidak punya jawaban, tetapi karena ia tahu setiap bantahan hanya akan memperpanjang ketegangan yang sudah ada. Namun Maya tidak berhenti di situ. Ia mulai masuk lebih dalam keurusan rumah tangga. Dari dapur, cara Nadira mengatur barang, hingga keputusan-keputusan kecil yang sebenarnya bukan urusannya. Kalau jadi istri, harusnya lebih peka. Jangan semua dikerjakan sendiri tanpa arah yang jelas, lanjut Maya dengan nada yang seolah memberi pelajaran. Raka Mahendra berada di ruang tengah saat itu, namun lagi-lagi posisinya sama seperti biasanya, hadir secara fisik, tetapi tidak benar-benar mengambil peran. Ia hanya sesekali menatap, lalu kembali diam. Nadira mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bukan lagi sekadar lelah, tetapi tekanan yang terus-menerus menumpuk tanpa jeda. Rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat kini terasa seperti ruang yang selalu diawasi. Maya bahkan mulai ikut campur dalam hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia sentuh. Cara Nadira menata dapur, jadwal belanja, hingga kebiasaan sehari-hari. Seolah-olah semua yang dilakukan Nadira selalu kurang benar. Di satu sisi, Nadira tetap berusaha menjaga sikap. Ia tidak ingin memperburuk keadaan, apalagi di depan Raka. Ia masih mencoba mempertahankan citra rumah tangga yang terlihat baik dari luar. Namun di sisi lain, ia mulai merasa batas kesabarannya semakin terkikis. Suatu sore, setelah Maya pergi, rumah kembali menjadi sunyi. Nadira berdiri di dapur, menatap kembali barang-barang yang tadi sempat diubah tanpa persetujuannya. Ia tidak langsung merapikan semuanya kembali. Ia hanya berdiri diam, seperti sedang mencoba memahami situasi yang perlahan berubah menjadi tidak terkendali. Raka datang menghampiri, mencoba berbicara ringan. "Jangan terlalu dipikirkan, Bu, cuma begitu orangnya." Kalimat itu kembali terdengar seperti pengulangan dari jawaban yang sama. Menenangkan di permukaan, tetapi tidak menyentuh inti masalah. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, meskipun di dalam dirinya mulai muncul pertanyaan yang semakin sering hadir. Sampai kapan ia harus terus menyesuaikan diri dengan orang yang tidak pernah benar-benar menghormati batasnya? Tekanan itu kini bukan lagi sesuatu yang datang sesekali. Ia sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Nadira. Dan tanpa disadari oleh siapapun di rumah itu, Nadira mulai berubah. Bukan dengan ledakan, tetapi dengan kesadaran yang perlahan tumbuh bahwa hidup seperti ini tidak bisa terus dibiarkan tanpa batas. Pertengkaran besar. Untuk pertama kalinya sejak pernikahannya dengan Raka Mahendra, Nadira Prameswari benar-benar berdiri berhadapan langsung dengan Maya Wulandari tanpa menahan apapun yang selama ini ia simpan. Hari itu dimulai seperti biasa. Tetapi suasana rumah sudah terasa tegang sejak pagi. Maya datang lebih awal dari biasanya, dan seperti kebiasaannya, ia langsung masuk tanpa banyak basa-basi. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia bersikap. Lebih menekan, lebih mengatur, dan lebih tidak memberi ruang bagi Nadira. Di dapur, Nadira sedang menyiapkan beberapa keperluan rumah ketika Maya mulai memberikan komentar yang kali ini terdengar lebih tajam dari biasanya. "Kalau begini terus, rumah ini tidak akan pernah rapi," ucap Maya sambil menatap sekeliling. Nadira menarik napas pelan. Ia mencoba tetap tenang seperti biasanya. Tetapi kali ini nada suaranya tidak lagi setenang dulu ketika ia menjawab. "Aku sudah berusaha semaksimal mungkin," jawab Nadira singkat. Kalimat itu sebenarnya sederhana, tetapi cukup untuk memicu sesuatu yang selama ini tertahan. Maya menoleh, menatap Nadira lebih tajam dari biasanya. "Berusaha? Kalau benar berusaha, tidak akan seperti ini hasilnya." Raka Mahendra berada di ruang tengah,
mendengar percakapan itu. Tetapi seperti biasa, ia tidak langsung masuk ke dalam situasi. Ia hanya diam, seolah menunggu keadaan mereda sendiri. Namun kali ini, Nadira tidak lagi memilih diam. "Apa yang sebenarnya ibu inginkan dari aku?" Suara Nadira mulai terdengar lebih tegas. "Aku bekerja, aku mengurus rumah, aku juga menjaga semua kebutuhan di sini. Tapi kenapa selalu tidak cukup?" Maya terdiam sesaat, seolah tidak menyangka Nadira akan membalas langsung seperti itu. "Jangan melawan orang tua," jawab Maya dengan nada meningkat. Tapi Nadira tidak mundur. "Aku bukan melawan. Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia yang sudah melakukan semuanya yang aku bisa." Suasana rumah langsung berubah. Ketegangan yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan tanpa bisa lagi ditahan. Raka akhirnya berdiri, mendekat, tetapi bukan untuk memihak, melainkan untuk mencoba menenangkan situasi. "Sudah, jangan diperpanjang," ucap Raka pelan. Namun kalimat itu tidak menghentikan apapun. Justru membuat Nadira semakin sadar bahwa ia benar-benar berdiri sendirian dalam konflik ini. Maya mulai berbicara lebih keras, mengulang semua kritik yang selama ini ia simpan dalam bentuk sindiran. Nadira pun tidak lagi hanya diam mendengarkan. Ia akhirnya mengungkapkan semua yang selama ini ia tahan. Tentang tekanan, tentang komentar yang tidak pernah berhenti, tentang cara ia diperlakukan di rumahnya sendiri. Untuk pertama kalinya, suara Nadira dan Maya memenuhi ruangan dengan emosi yang tidak lagi bisa disembunyikan. Pertengkaran itu tidak hanya tentang hal kecil di rumah. Itu adalah ledakan dari semua ketidakadilan yang selama ini menumpuk, tanpa pernah benar-benar diselesaikan. Dan di tengah semua itu, Raka tetap berada di antara dua pihak yang saling berhadapan, tanpa benar-benar menjadi penengah yang mampu menghentikan semuanya. Hari itu menjadi titik balik. Karena untuk pertama kalinya, Nadira tidak lagi hanya menjadi seseorang yang menahan. Ia sudah mulai berbicara, dan itu mengubah segalanya. Ultimatum sang mertua. Pertengkaran besar yang terjadi antara Nadira Prameswari dan Maya Wulandari tidak berhenti pada hari itu saja. Ketegangan yang sudah pecah di dalam rumah kini berubah menjadi sesuatu yang lebih serius, lebih dingin, dan jauh lebih menentukan arah rumah tangga mereka. Maya Wulandari tidak menerima cara Nadira membalasnya. Bagi Maya, seorang menantu tidak seharusnya berani berbicara setegas itu kepadanya. Dalam pikirannya, apa yang dilakukan Nadira sudah melewati batas. Keesokan harinya, Maya datang lagi. Namun kali ini tidak seperti biasanya. Tidak ada lagi komentar panjang atau sindiran halus. Yang ada hanya wajah tegas dan suasana yang terasa lebih berat sejak ia melangkah masuk ke rumah. Raka Mahendra sudah berada di ruang tengah ketika Maya duduk berhadapan dengannya. Nadira berada tidak jauh, tetapi cukup untuk mendengar setiap kata yang akan keluar setelah ini. "Raka," suara Maya terdengar lebih dingin dari biasanya. "Ibu tidak bisa menerima cara Nadira berbicara kemarin." Raka menunduk, seperti mencoba mencari cara untuk menghindari konflik yang akan datang. Namun Maya tidak memberi ruang untuk menghindar. "Sekarang kamu harus memilih," lanjutnya dengan tegas. Suasana langsung berubah. Nadira yang berada di dekat dapur berhenti bergerak. Kata, "memilih," terasa seperti sesuatu yang sudah lama ia takuti, tetapi baru sekarang benar-benar diucapkan secara langsung. Raka mengangkat wajahnya perlahan. "Maksud ibu?" Maya menatapnya tanpa ragu. "Antara ibu atau Nadira?" Kalimat itu jatuh di ruangan seperti sesuatu yang berat dan tidak bisa diabaikan. Tidak ada nada marah yang meledak-ledak, tetapi justru ketegasan yang dingin membuatnya lebih menekan. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung bisa menghindar dengan diam biasa. Situasi ini memaksanya untuk benar-benar berdiri di satu titik, meskipun ia jelas tidak siap. Nadira yang mendengar itu dari kejauhan tidak langsung masuk. Ia hanya berdiri diam,
mencoba memahami bahwa ini bukan lagi sekadar konflik kecil dalam rumah tangga. Ini sudah menjadi penentuan arah hubungan mereka. Maya melanjutkan dengan suara lebih rendah, tetapi tetap tajam. Kalau kamu masih menganggap aku ibu kamu tahu apa yang seharusnya kamu lakukan. Raka terlihat semakin tertekan. Ia menatap ke lantai, lalu ke arah Nadira, lalu kembali menunduk. Tidak ada jawaban yang keluar dengan mudah. Di sisi lain, Nadira tidak berkata apa-apa. Ia tidak marah, tidak menangis, tidak juga langsung bereaksi. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai berubah secara permanen. Ini bukan lagi tentang komentar, bukan lagi tentang sindiran, bukan lagi tentang perbedaan pendapat. Ini tentang pilihan yang dipaksakan. Dan untuk pertama kalinya, Nadira mulai melihat dengan jelas bahwa dalam rumah ini, ia tidak hanya berhadapan dengan kritik, tetapi dengan keputusan yang bisa menentukan apakah ia masih memiliki tempat di dalamnya atau tidak. Sementara itu, Raka masih terjebak di tengah, tidak mampu menjawab ultimatum yang baru saja diberikan oleh ibunya sendiri. Dan di ruangan itu, semua orang akhirnya menyadari bahwa tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja. Pengkhianatan suami. Keheningan di ruangan itu terasa semakin berat setelah Maya Wulandari melontarkan ultimatum yang tidak bisa dihindari. Nadira Prameswari masih berdiri di tempatnya, sementara Raka Mahendra berada di tengah, tertekan oleh dua arah yang saling berlawanan. Namun keputusan yang keluar dari Raka tidak seperti yang Nadira harapkan. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Raka akhirnya menarik napas dan berbicara dengan suara pelan, tetapi cukup untuk mematahkan harapan kecil yang masih tersisa di hati Nadira. Bu, mungkin Nadira memang harus lebih mengerti kondisi kita. Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya sangat jelas. Raka tidak memilih untuk melawan ibunya. Ia tidak memilih untuk berdiri di sisi Nadira. Maya Wulandari menatap Raka, seolah menunggu kelanjutan, dan Raka melanjutkan dengan nada yang masih berusaha terdengar tenang. Selama ini di rumah memang sering ada ketegangan. Nadira juga kadang terlalu keras kalau bicara. Nadira yang mendengar itu langsung menoleh. Bukan karena tidak percaya pada apa yang ia dengar, tetapi karena ia tidak menyangka bahwa suaminya sendiri akan merangkai kalimat yang justru menjadikannya pihak yang disalahkan. Raka, suara Nadira keluar pelan, seperti menahan sesuatu yang mulai retak di dalam dirinya. Namun Raka tidak berhenti. Ibu juga tidak bermaksud jahat. Lanjutnya, kali ini lebih kepada Nadira. Mungkin kamu juga harus belajar lebih sabar, lebih menyesuaikan diri. Kalimat itu menjadi titik yang paling menyakitkan bagi Nadira. Bukan hanya karena ia disalahkan, tetapi karena semua yang ia tahan, semua yang ia lakukan, dan semua pengorbanannya seolah dihapus begitu saja dalam satu pernyataan. Maya Wulandari tidak berkata banyak lagi. Ekspresinya terlihat puas, seolah ia sudah mendapatkan jawaban yang ia inginkan sejak awal. Nadira menatap Raka cukup lama, mencoba mencari tanda bahwa suaminya akan menarik kembali ucapannya, atau setidaknya menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Namun yang ia temukan hanyalah wajah yang menghindari tatapannya. Di momen itu, Nadira akhirnya memahami sesuatu dengan sangat jelas. Ia tidak hanya sedang berhadapan dengan mertua yang tidak pernah menerimanya, tetapi juga dengan suami yang tidak pernah benar-benar memilihnya ketika keadaan menjadi sulit. Nadira tidak langsung marah. Ia juga tidak langsung pergi. Ia hanya berdiri diam, merasakan sesuatu di dalam dirinya runtuh secara perlahan, tanpa suara, tanpa ledakan. Dan di tengah keheningan itu, pengkhianatan yang paling menyakitkan bukan datang dari orang asing, melainkan dari orang yang selama ini ia percaya akan berdiri di sisinya. Hari itu, Nadira tidak lagi melihat rumahnya sebagai tempat yang sama seperti sebelumnya. Pengusiran yang memalukan. Setelah pengkhianatan yang dilakukan Raka Mahendra, suasana rumah Nadira Prameswari tidak pernah benar-benar kembali tenang.
Ketegangan yang sebelumnya hanya terasa di dalam percakapan kini berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata, lebih dingin, dan lebih keras. Maya Wulandari tidak berhenti pada ultimatum. Bagi Maya, keputusan Raka yang cenderung membelanya adalah tanda bahwa ia memiliki kendali dalam rumah itu. Dan pada titik itu, ia merasa tidak ada lagi alasan untuk menahan diri. Hari itu, Maya datang bukan sendirian. Beberapa anggota keluarga besar juga hadir, tanpa mengetahui bahwa mereka akan menjadi saksi dari sebuah peristiwa yang akan mengubah hidup Nadira. Nadira sudah merasakan sesuatu yang tidak biasa sejak pagi. Ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan, seolah udara di dalam rumah lebih berat dari biasanya. Raka Mahendra hanya bersikap seperti biasa, tetapi tidak ada percakapan hangat di antara mereka sejak kejadian terakhir. Saat semua orang berkumpul di ruang tengah, Maya mulai berbicara dengan nada yang berbeda dari biasanya. Lebih tegas, lebih terarah, dan tanpa ragu. Selama ini saya sudah cukup bersabar, ucap Maya, menatap Nadira langsung. Suasana langsung hening. Semua mata tertuju pada Nadira. Maya melanjutkan tanpa menurunkan nadanya. Saya tidak bisa menerima cara dia berbicara, cara dia memperlakukan keluarga, dan cara dia tidak menghormati aturan di rumah ini. Nadira berdiri diam. Ia tidak langsung menjawab. Ia tahu ini bukan lagi sekadar kritik atau perdebatan kecil. Ada sesuatu yang sedang disiapkan di depan semua orang. Raka Mahendra berdiri tidak jauh darinya, tetapi lagi-lagi tidak terlihat siap untuk mengambil posisi yang jelas. Maya kemudian mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan berubah tegang dalam sekejap. Mulai hari ini, Nadira tidak perlu tinggal di rumah ini lagi. Beberapa anggota keluarga besar terkejut. Bisik-bisik kecil mulai terdengar, tetapi tidak ada yang berani langsung menentang. Nadira menatap Maya, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Namun ekspresi Maya sangat jelas. Ini bukan ancaman. Ini keputusan. Bu, suara Nadira pelan, bukan karena takut, tetapi karena mencoba menahan sesuatu yang mulai pecah di dalam dirinya. Namun Maya tidak memberi ruang untuk negosiasi. Ini bukan tempat untuk debat. Saya sudah cukup melihat semuanya. Raka Mahendra akhirnya bergerak sedikit, tetapi bukan untuk menghentikan ibunya. Ia hanya berdiri di tempatnya, dengan wajah yang sulit dibaca, seolah terjebak di antara rasa bersalah dan ketidakmampuan untuk bertindak. Dan di saat itu, Nadira akhirnya mengerti bahwa tidak ada lagi ruang aman baginya di rumah itu. Bukan karena ia tidak berusaha, tetapi karena kehadirannya memang sudah tidak diinginkan. Tanpa banyak kata, Nadira menatap sekeliling ruangan. Semua orang melihatnya, sebagian dengan simpati, sebagian dengan diam, dan sebagian hanya menjadi penonton dari sesuatu yang tidak ingin mereka campuri. Dengan langkah pelan, Nadira berbalik. Tidak ada tangisan keras. Tidak ada teriakan. Hanya keheningan yang terasa jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran sebelumnya. Dan ketika ia melangkah keluar dari rumah itu, ia tidak hanya meninggalkan sebuah bangunan, tetapi juga seluruh versi hidupnya yang selama ini ia pertahankan dengan kesabaran tanpa batas. Langkah pergi. Langkah Nadira Prameswari keluar dari rumah itu tidak terburu-buru, tetapi setiap tapaknya terasa berat, seolah ada sesuatu yang terus menahan kakinya untuk tetap tinggal. Namun ia sudah tidak lagi punya tempat untuk kembali ke dalam. Setelah pengusiran di depan keluarga besar, rumah yang selama ini ia rawat dengan tenaga, waktu, dan pengorbanan kini terasa asing. Tidak ada lagi kata rumah yang bisa ia pegang dengan nyaman. Di dalam kamar, Nadira berdiri diam beberapa detik. Ia memandangi ruangan yang selama ini menjadi saksi dari semua perjuangannya. Lemari, tempat tidur, dan sudut-sudut kecil yang dulu penuh rutinitas kini terasa seperti kenangan yang dipaksa berakhir. Ia tidak banyak mengemas barang. Hanya beberapa pakaian penting, dokumen, dan barang pribadi yang benar-benar ia butuhkan. Tidak ada drama, tidak ada ledakan emosi.
Hanya keheningan yang dipenuhi rasa sakit yang tidak diucapkan. Raka Mahendra berada di luar kamar, tetapi tidak masuk. Tidak ada percakapan. Tidak ada upaya menghentikan. Hanya kehadiran yang terasa jauh, meskipun secara fisik dekat. Nadira sempat berhenti sejenak, menunggu mungkin Raka akan berkata sesuatu, apa saja yang bisa menahan langkahnya. Namun yang ia temukan hanyalah diam yang sama seperti sebelumnya. Diam yang kini tidak lagi bisa ia anggap sebagai kebingungan, tetapi sebagai pilihan. Akhirnya Nadira menghela napas pelan. Ia menutup tasnya, menarik resleting, lalu melangkah keluar dari kamar itu. Di ruang tengah, Maya Wulandari masih berada di sana bersama beberapa anggota keluarga. Tatapan mereka mengiringi langkah Nadira tanpa banyak kata. Tidak ada yang mencoba menghentikan, tidak ada yang benar-benar membelanya. Nadira berhenti sejenak di ambang pintu rumah. Bukan untuk kembali, tetapi untuk memastikan bahwa ia benar-benar pergi dari tempat yang selama ini membuatnya bertahan terlalu lama. Tanpa menoleh lagi, ia melangkah keluar. Udara di luar terasa berbeda. Bukan lebih ringan, tetapi lebih jujur. Tidak ada lagi topeng keharmonisan. Tidak ada lagi tuntutan yang harus ia penuhi dalam diam. Langkahnya perlahan menjauh dari rumah itu, membawa serta semua luka, semua pengorbanan, dan semua harapan yang tidak pernah benar-benar dihargai. Dan di balik pintu yang tertutup, kehidupan yang selama ini ia perjuangkan tetap berdiri, tanpa dirinya di dalamnya. Awal kehidupan baru. Nadira Prameswari berdiri di depan sebuah apartemen sederhana yang baru saja ia sewa. Tidak mewah, tidak luas, tetapi cukup untuk menjadi tempat ia memulai kembali hidupnya dari titik paling dasar. Di tangannya hanya ada satu koper besar dan satu tas kecil. Tidak ada lagi rumah yang harus ia urus. Tidak ada suara Maya Wulandari yang mengatur dari pagi hingga malam, dan tidak ada Raka Mahendra yang memilih diam ketika ia terluka. Yang tersisa hanya dirinya sendiri. Saat pertama kali membuka pintu apartemen itu, Nadira tidak langsung merasa tenang. Ruangan itu masih asing, sunyi, dan kosong. Namun justru dari kekosongan itu, ia mulai menyadari satu hal. Tidak ada lagi orang yang akan meremehkan setiap langkahnya di sini. Ia meletakkan koper di lantai, lalu duduk sejenak di tepi tempat tidur. Untuk pertama kalinya setelah semua kejadian, ia tidak perlu berpura-pura kuat di depan siapapun. Sunyi di ruangan itu tidak lagi terasa seperti tekanan, tetapi seperti ruang untuk bernapas. Hari-hari pertama di apartemen baru berjalan perlahan. Nadira kembali menata hidupnya dari awal. Ia mengatur ulang rutinitas, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan mulai membangun kembali rasa aman yang sempat hilang. Di pagi hari, ia tetap bekerja seperti biasa. Dunia profesionalnya tidak runtuh hanya karena kehidupan pribadinya berubah. Di kantor, Nadira tetap menjadi sosok yang tenang, kompeten, dan dihormati. Tidak ada yang mengetahui bahwa di luar sana ia baru saja memulai hidup dari awal dengan luka yang masih belum sepenuhnya sembuh. Namun malam hari adalah bagian yang paling sunyi. Saat kembali ke apartemen, Nadira mulai belajar hidup sendiri tanpa intervensi siapapun. Tidak ada komentar, tidak ada kritik, tidak ada tekanan yang datang dari orang lain. Hanya ia dan pikirannya sendiri. Awalnya, kesunyian itu terasa berat. Ia sering teringat kembali rumah yang ia tinggalkan, percakapan yang belum selesai, dan keputusan yang tidak pernah dipilihkan untuknya dengan adil. Namun seiring waktu, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirinya. Nadira mulai menyadari bahwa hidup mandiri bukan berarti kesepian. Hidup mandiri berarti tidak lagi menyerahkan kendali dirinya kepada orang yang tidak menghargainya. Ia mulai menata ulang tujuannya. Bukan lagi sekadar bertahan dalam hubungan yang menyakitkan, tetapi membangun hidup yang tidak bergantung pada validasi orang lain. Setiap malam, sebelum tidur, Nadira duduk di dekat jendela apartemennya. Melihat lampu kota dari kejauhan, ia mulai memahami bahwa meskipun ia kehilangan banyak hal, ia juga mendapatkan sesuatu yang baru.
kesempatan untuk memilih dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nadira tidak lagi merasa hidupnya ditentukan oleh orang lain. Ia sedang memulai sesuatu yang baru. Perlahan, tetapi pasti. Fakta yang disembunyikan. Sejak meninggalkan rumah Raka Mahendra, Nadira Prameswari tidak hanya memutuskan untuk hidup sendiri, tetapi juga menghentikan satu hal yang selama ini diam-diam menjadi penopang utama kehidupan keluarga itu. Untuk pertama kalinya, ia berhenti mengirim uang ke rekening rumah tangga yang dulu ia biayai tanpa banyak pertanyaan. Di apartemen barunya, Nadira duduk di depan laptopnya dengan ekspresi tenang. Tangannya tidak lagi menekan tombol transfer seperti kebiasaan setiap awal bulan. Tidak ada lagi daftar tagihan rumah yang harus ia selesaikan. Tidak ada lagi tanggung jawab finansial yang tidak pernah diakui. Ia hanya diam. Bukan karena ragu, tetapi karena akhirnya ia memilih untuk berhenti menjadi satu-satunya penyangga yang tidak pernah dihargai. Di sisi lain kota, kehidupan yang selama ini tampak stabil di rumah Raka mulai berubah tanpa mereka sadari pada awalnya. Tagihan-tagihan yang biasanya selalu terbayar tepat waktu kini mulai tertunda. Pengeluaran kecil yang dulu tidak pernah dipikirkan mulai terasa sebagai beban nyata. Raka Mahendra mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Namun ia belum menghubungkannya dengan keputusan Nadira. Maya Wulandari pun masih bersikap seolah semua berjalan seperti biasa. Ia masih datang, masih memberi komentar, masih merasa berhak mengatur. Tetapi perlahan, beberapa kenyamanan kecil yang dulu ada mulai menghilang satu persatu. Pada awalnya, Raka mengira ini hanya masalah sementara. Ia mencoba menutupi kekurangan dengan uang yang ada, tetapi semakin hari, situasi tidak lagi bisa diabaikan. Ada banyak hal yang tiba-tiba terasa kurang dalam kehidupan mereka. Namun yang tidak mereka sadari adalah satu hal penting. Selama ini, stabilitas itu bukan berasal dari mereka, melainkan dari Nadira. Sementara itu, Nadira menjalani hidup barunya dengan ketenangan yang perlahan mulai ia bangun kembali. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetap profesional, dan tetap fokus pada karirnya. Namun kini, setiap rupiah yang ia hasilkan hanya untuk dirinya sendiri. Tidak ada lagi pengeluaran tanpa arah, tidak ada lagi tanggung jawab yang dipaksakan, dan tidak ada lagi pengorbanan yang tidak pernah dihargai. Meski begitu, di dalam dirinya masih ada sisa emosi yang belum sepenuhnya hilang. Sesekali ia teringat masa lalu, bukan dengan amarah yang meledak, tetapi dengan kesadaran yang semakin jelas bahwa ia terlalu lama berada di tempat yang salah. Beberapa hari kemudian, pesan mulai masuk dari Raka. Awalnya singkat, lalu semakin sering. Pertanyaan sederhana tentang keadaan, tentang kenapa beberapa hal jadi berbeda. Tetapi Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya membaca, lalu menyimpan ponselnya kembali. Bukan karena ingin menyakiti, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa berkewajiban menjelaskan dirinya kepada orang-orang yang dulu memilih untuk tidak memahami. Dan di tengah semua perubahan itu, Nadira mulai menyadari satu hal yang paling penting. Fakta yang selama ini disembunyikan bukan hanya tentang uang, tetapi tentang siapa sebenarnya yang selama ini menopang kehidupan mereka. Dan ketika itu berhenti, semuanya mulai terlihat apa adanya. Keuangan keluarga mulai guncang. Setelah Nadira Prameswari berhenti mengirim uang, kehidupan di rumah Raka Mahendra mulai menunjukkan perubahan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Awalnya hanya terasa seperti hal kecil. Pengeluaran yang sedikit tertunda, belanja bulanan yang mulai dikurangi, dan beberapa kebutuhan rumah yang tidak lagi langsung terpenuhi seperti biasanya. Namun perlahan, hal kecil itu berubah menjadi masalah yang lebih besar. Raka mulai menyadari bahwa aliran uang yang selama ini ia anggap normal, ternyata memiliki satu sumber yang tidak pernah ia perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ketika sumber itu hilang, barulah ia merasakan dampaknya secara langsung. Di meja ruang tengah, Raka beberapa kali terlihat membuka catatan pengeluaran rumah. Wajahnya mulai menunjukkan kebingungan yang tidak bisa ia tutupi.
Ada angka-angka yang tidak lagi seimbang, ada kebutuhan yang mulai menumpuk, dan ada kenyataan yang tidak bisa lagi diabaikan. Maya Wulandari pun mulai merasakan hal yang sama, meskipun ia tidak langsung mengakuinya. Ia tetap berusaha terlihat tenang di depan orang lain, tetapi dalam kesehariannya, ia mulai lebih sering mempertanyakan keadaan rumah yang tiba-tiba terasa berubah. Kenapa sekarang semuanya jadi serba kurang? Gumam Maya suatu hari ketika melihat beberapa kebutuhan rumah yang tidak lagi terpenuhi seperti dulu. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, seperti mencoba mencari penjelasan yang sebenarnya sudah ada di depan matanya, tetapi belum ia akui sepenuhnya. Kenyamanan yang selama ini mereka anggap sebagai sesuatu yang biasa mulai runtuh sedikit demi sedikit. Hal-hal yang dulu tidak pernah dipikirkan kini menjadi sumber tekanan baru. Namun yang paling sulit bagi Raka adalah kesadaran yang mulai muncul secara perlahan, bahwa selama ini ada seseorang yang diam-diam menopang seluruh kestabilan itu, dan orang itu bukan dirinya, juga bukan ibunya. Sementara itu, Maya masih berusaha mempertahankan kontrolnya dalam rumah, tetapi situasi sudah tidak lagi sama. Setiap keputusan kecil kini terasa lebih berat, setiap pengeluaran harus dipikirkan 2 kali, dan setiap hari membawa rasa tidak nyaman yang semakin nyata. Raka mulai mencoba menyesuaikan keadaan dengan kemampuannya sendiri. Tetapi semakin ia berusaha, semakin jelas bahwa ada kekosongan besar yang tidak mudah digantikan. Di sela semua itu, nama Nadira mulai lebih sering muncul dalam pikiran Raka. Bukan sebagai sosok yang bisa ia atur atau salahkan seperti dulu, tetapi sebagai bagian penting dari hidup yang kini terasa hilang. Namun tidak seperti sebelumnya, kali ini Nadira tidak lagi berada di tempat yang bisa mereka jangkau dengan mudah. Dan di tengah keguncangan yang mulai terjadi di rumah itu, satu hal menjadi semakin jelas. Stabilitas yang dulu mereka anggap milik mereka ternyata hanya ada karena seseorang yang kini sudah memilih untuk tidak lagi menjadi penopangnya. Topeng mulai terbuka. Keguncangan yang mulai terasa di rumah Raka Mahendra tidak lagi bisa disamarkan. Setelah beberapa minggu hidup tanpa aliran bantuan dari Nadira Prameswari, tekanan keuangan yang awalnya dianggap sementara kini berubah menjadi masalah nyata yang terus membesar. Maya Wulandari mulai tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan itu. Beberapa kebutuhan rumah yang dulu selalu terpenuhi tanpa hambatan kini harus dipikirkan berkali-kali. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah menjadi perhatian, sekarang menjadi sumber kekhawatiran sehari-hari. Suatu sore, Maya tanpa sengaja melihat beberapa catatan pembayaran yang tersimpan di meja Raka. Awalnya ia hanya berniat merapikan, tetapi pandangannya tertahan pada angka-angka dan nama transaksi yang berulang. Semakin ia membaca, semakin jelas sesuatu yang selama ini tidak pernah ia perhatikan dengan sungguh-sungguh. Nama Nadira Prameswari muncul berkali-kali dalam catatan itu. Maya mengernyit. Ia mulai membuka lebih banyak catatan, mencoba memahami pola yang ada di hadapannya. Dan perlahan, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan mulai terbentuk di pikirannya. Sebagian besar pengeluaran rumah tangga, ternyata selama ini ditanggung oleh Nadira. Untuk beberapa saat, Maya hanya diam. Tidak ada komentar, tidak ada kemarahan, hanya kebingungan yang perlahan berubah menjadi kesadaran yang tidak nyaman. Selama ini, ia mengira dirinya dan Raka adalah pihak yang mengatur kehidupan rumah tangga itu. Ia mengira Nadira hanyalah menantu yang ikut tinggal dan ikut membantu. Namun kenyataan yang baru ia lihat justru sebaliknya. Raka Mahendra masuk ke ruangan tidak lama setelah itu. Ia melihat ekspresi ibunya yang berbeda dari biasanya. "Ada apa?" tanya Raka singkat. Maya tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjukkan catatan itu ke arah Raka. Semua ini dari Nadira." Raka terdiam. Matanya menatap lembaran itu cukup lama, seolah baru pertama kali benar-benar melihat apa yang selama ini ada di belakang hidup mereka. Keheningan yang terjadi setelahnya terasa berat. Tidak ada yang langsung berani mengisi ruang itu dengan kata-kata. Maya mulai menyadari sesuatu yang lebih besar dari sekadar angka-angka. Selama ini,
Ia bukan hanya salah menilai Nadira, tetapi juga tidak pernah benar-benar memahami siapa yang selama ini menopang kehidupan rumah tangga anaknya. Topeng yang selama ini ia pakai untuk melihat Nadira sebagai sosok yang kurang, mulai retak sedikit demi sedikit. Namun kesadaran itu datang terlambat, karena Nadira sudah tidak lagi berada di dalam rumah itu untuk mendengar atau membenarkan apapun. Dan untuk pertama kalinya, Maya Wulandari tidak lagi melihat Nadira sebagai menantu yang bisa dikritik, tetapi sebagai seseorang yang diam-diam telah menjadi penopang yang selama ini ia remehkan. Sebuah kenyataan yang terlalu terlambat untuk diubah. Kebangkrutan perlahan. Kenyataan yang baru disadari Maya Wulandari tidak langsung membawa perubahan yang menyelamatkan keadaan. Justru sebaliknya, waktu yang mereka abaikan terlalu lama membuat dampaknya semakin berat. Setelah aliran bantuan dari Nadira Prameswari benar-benar berhenti, satu persatu masalah keuangan mulai muncul tanpa bisa lagi ditutupi. Tagihan listrik yang menumpuk, pembayaran yang tertunda, hingga kebutuhan rumah tangga yang semakin sulit dipenuhi menjadi bagian dari rutinitas baru yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Raka Mahendra mulai merasakan tekanan yang berbeda. Bukan lagi sekadar kekurangan kecil, tetapi keadaan yang memaksanya benar-benar menghitung setiap pengeluaran. Sesuatu yang dulu berjalan otomatis, kini berubah menjadi beban yang harus ia pikirkan setiap hari. Di meja ruang tengah, Raka sering terlihat membuka catatan keuangan dengan wajah yang semakin lelah. Angka-angka itu tidak lagi bisa ia abaikan. Ada terlalu banyak kekosongan yang tidak bisa ditutup hanya dengan usaha sesaat. Maya Wulandari pun tidak lagi bisa mempertahankan sikap tenangnya seperti dulu. Ia mulai mengurangi beberapa kebiasaan yang sebelumnya dianggap biasa. Belanja yang lebih sederhana, pengeluaran yang ditekan, dan keputusan-keputusan kecil yang dulu tidak pernah dipertimbangkan kini menjadi hal yang harus dipikirkan matang-matang. Namun yang paling terasa bukan hanya soal uang, melainkan perubahan gaya hidup yang perlahan runtuh. Hal-hal yang dulu dianggap normal kini mulai hilang satu persatu. Kenyamanan yang selama ini mereka anggap wajar ternyata berdiri di atas sesuatu yang tidak mereka sadari sebelumnya. Raka mulai sering terdiam lama di rumah. Ia mulai mengingat kembali bagaimana selama ini Nadira selalu memastikan semua berjalan tanpa masalah. Dari tagihan, kebutuhan harian, hingga hal-hal kecil yang tidak pernah ia perhatikan. Kini, ketika semua itu tidak ada lagi, barulah ia memahami betapa besar peran yang dulu ia anggap biasa saja. Maya juga mulai menunjukkan tanda-tanda penyesalan yang tidak diucapkan secara langsung. Ada perubahan dalam caranya berbicara, dalam caranya menilai keadaan, meskipun ego masih menahan banyak hal untuk diakui sepenuhnya. Rumah itu tidak benar-benar hancur dalam satu malam, tetapi perlahan, stabilitasnya terkikis sedikit demi sedikit. Dan di tengah semua itu, nama Nadira Prameswari semakin sering muncul dalam percakapan yang tidak lagi diwarnai kritik, melainkan kesadaran yang terlambat. Namun tidak ada lagi Nadira di dalam rumah itu untuk mendengar semua perubahan itu secara langsung. Yang tersisa hanya dampak dari keputusan yang sudah tidak bisa mereka ubah, dan kenyataan bahwa kehidupan yang dulu mereka anggap stabil ternyata tidak pernah benar-benar mereka bangun sendiri. Kesuksesan yang bersinar. Di saat kehidupan di rumah Raka Mahendra mulai runtuh perlahan, kehidupan Nadira Prameswari justru bergerak ke arah yang berlawanan. Tenang, stabil, dan semakin kuat dari hari ke hari. Sejak meninggalkan masa lalu yang penuh tekanan, Nadira tidak hanya bertahan, ia berkembang. Fokusnya yang dulu terbagi antara rumah tangga dan beban emosional kini sepenuhnya ia arahkan pada karirnya sebagai konsultan profesional. Di kantor, perubahan itu langsung terlihat. Nadira menjadi lebih tajam dalam analisis, lebih tegas dalam pengambilan keputusan, dan lebih percaya diri dalam setiap presentasi yang ia berikan. Tidak ada lagi keraguan yang dulu sering muncul ketika ia harus pulang dan menghadapi suasana rumah yang melelahkan. Hasilnya pun tidak bisa diabaikan. Proyek-proyek besar mulai dipercayakan kepadanya.
Klien-klien penting yang sebelumnya hanya melihatnya sebagai bagian dari tim kini mulai meminta Nadira secara langsung untuk menangani pekerjaan mereka. Nama Nadira Prameswari mulai dikenal lebih luas di lingkungan profesionalnya. Ia tidak lagi hanya dianggap sebagai pekerja yang kompeten, tetapi sebagai sosok yang memiliki pengaruh dalam setiap keputusan strategis yang ia tangani. Puncaknya datang ketika perusahaan mengumumkan promosi besar yang diberikan khusus untuk Nadira. Sebuah posisi yang lebih tinggi, dengan tanggung jawab lebih besar, dan pengakuan yang selama ini secara perlahan ia bangun melalui kerja kerasnya sendiri. Saat menerima kabar itu, Nadira tidak langsung bereaksi berlebihan. Tidak ada teriakan bahagia atau euforia yang mencolok. Ia hanya tersenyum kecil, tenang, seperti seseorang yang akhirnya melihat hasil dari semua perjalanan panjang yang ia lalui sendirian. Namun di balik ketenangan itu, ada rasa yang sulit dijelaskan. Bukan hanya kebahagiaan, tetapi juga kesadaran bahwa ia telah berhasil berdiri di tempat yang dulu tidak pernah ia bayangkan ketika masih berada dalam tekanan masa lalu. Rekan-rekan kerjanya mulai memberikan penghormatan yang lebih besar. Dimas Pratama, yang sejak awal mengenal kemampuan Nadira, tidak terkejut dengan pencapaian itu. Ia hanya mengangguk, seolah mengonfirmasi sesuatu yang sudah lama ia yakini. Sementara itu, Nadira semakin fokus membangun hidupnya tanpa bayangan masa lalu. Apartemennya kini bukan lagi tempat pelarian, tetapi benar-benar menjadi ruang yang ia miliki sepenuhnya. Setiap langkah yang ia ambil kini didasarkan pada dirinya sendiri. Bukan tuntutan orang lain, bukan tekanan keluarga, dan bukan lagi kompromi yang mematahkan dirinya secara perlahan. Di luar sana, hidup yang pernah ia tinggalkan mulai menunjukkan keruntuhannya. Namun di sisi lain, hidup yang ia pilih justru mulai bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dan Nadira akhirnya memahami satu hal penting. Ketika seseorang berhenti diremehkan dan mulai diberi ruang untuk tumbuh, ia tidak hanya bertahan, ia bisa melampaui apapun yang dulu pernah menahannya. Pertemuan tak terduga. Maya Wulandari tidak pernah benar-benar berhenti memikirkan Nadira Prameswari, meskipun ia tidak lagi tinggal di rumah yang sama. Ada rasa ganjal yang semakin sering muncul setiap kali ia melihat perubahan keadaan hidup yang tidak lagi seimbang seperti dulu. Suatu hari, Maya menghadiri sebuah acara bisnis yang diadakan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Ia datang bersama beberapa kenalan keluarga, tanpa menyangka bahwa malam itu akan menjadi titik awal dari sesuatu yang mengganggu pikirannya lebih dalam. Di dalam ballroom yang dipenuhi cahaya lampu elegan dan percakapan para tamu penting, Maya berdiri di antara keramaian sambil mengamati suasana. Ia tidak benar-benar memperhatikan siapa saja yang hadir, sampai akhirnya pandangannya tertuju pada satu sosok yang terasa familiar. Nadira Prameswari. Maya terdiam sesaat. Ia memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Wanita yang berdiri dengan tenang di antara para profesional dan pebisnis itu benar-benar Nadira, mantan menantunya. Namun yang membuat Maya semakin terkejut bukan sekadar kehadiran Nadira di sana, melainkan cara orang-orang di sekitarnya memperlakukannya. Beberapa orang tampak menghampiri untuk berbicara. Ada yang mendengarkan dengan serius, bahkan ada yang terlihat meminta pendapat darinya. Nadira tidak terlihat canggung. Ia berdiri dengan percaya diri, berbicara dengan tenang, dan memancarkan ketenangan yang berbeda dari sosok yang dulu Maya kenal di rumah. Maya mengamati dari kejauhan, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang ia lihat. Dalam pikirannya, Nadira seharusnya tidak berada di tempat seperti itu. Setidaknya, bukan dengan posisi seperti itu. Rasa curiga mulai muncul. Bukan lagi sekadar ketidaksukaan, tetapi pertanyaan yang lebih dalam tentang siapa sebenarnya Nadira saat ini. Di sisi lain ruangan, Nadira tidak menyadari kehadiran Maya. Ia fokus pada percakapan profesional yang sedang ia jalani. Malam itu adalah bagian dari dunia barunya. Dunia yang tidak lagi ditentukan oleh tekanan rumah tangga, tetapi oleh kompetensi dan pencapaiannya sendiri. Namun tanpa disadari,
Kehadirannya di tempat itu mulai membuka kembali pintu masa lalu yang selama ini sudah ia tutup rapat. Maya kemudian mulai bertanya kepada salah satu kenalan yang hadir bersamanya, mencoba memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Jawaban yang ia dengar membuat ekspresinya berubah perlahan. Nadira bukan lagi sosok yang ia anggap sekadar menantu yang bekerja. Ia kini berada di lingkungan yang jauh lebih besar, lebih berpengaruh, dan lebih dihormati daripada yang pernah Maya bayangkan sebelumnya. Malam itu, Maya pulang dengan pikiran yang tidak tenang. Gambar Nadira di tengah acara mewah itu terus terulang di kepalanya. Bukan sebagai sosok yang bisa ia kritik seperti dulu, tetapi sebagai seseorang yang kini berdiri di tempat yang membuat semua asumsi lamanya mulai runtuh. Dan untuk pertama kalinya, Maya Wulandari mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah selama ini ia benar-benar mengenal Nadira Prameswari, atau hanya melihat apa yang ingin ia percayai? Rahasia terbongkar. Sejak pertemuan tak terduga di acara bisnis itu, pikiran Maya Wulandari tidak lagi tenang. Gambar Nadira Prameswari yang berdiri percaya diri di tengah orang-orang penting terus menghantui benaknya, seolah membuka celah lama yang selama ini ia abaikan. Rasa curiga yang awalnya samar kini berubah menjadi dorongan kuat untuk mencari tahu lebih jauh. Maya tidak bisa lagi menerima ketidaktahuan ini sebagai sesuatu yang wajar. Ia merasa ada sesuatu yang selama ini disembunyikan darinya, atau lebih tepatnya, sesuatu yang selama ini ia salah pahami. Tanpa banyak bicara, Maya mulai menelusuri informasi melalui kenalan keluarga dan beberapa percakapan lama yang ia ingat. Ia menyusun potongan-potongan kecil yang dulu tidak pernah ia anggap penting. Nama Nadira Prameswari kembali muncul, kali ini bukan sebagai mantan menantu yang ia remehkan, tetapi sebagai sosok profesional yang memiliki posisi kuat di dunia konsultan bisnis. Semakin dalam Maya mencari, semakin jelas gambaran yang terbentuk di hadapannya. Dan ketika ia akhirnya menemukan detail yang paling mengejutkan, tubuhnya sempat terdiam cukup lama. Penghasilan Nadira Prameswari mencapai sekitar 60 juta rupiah setiap bulan. Angka itu bukan sekadar besar. Bagi Maya, angka itu adalah sesuatu yang mengubah seluruh cara pandangnya terhadap masa lalu. Ia menatap layar ponselnya lama, mencoba memastikan bahwa informasi itu benar. Namun semakin ia membaca ulang, semakin ia tidak menemukan celah untuk menyangkalnya. Semua hal yang dulu ia anggap sebagai kelebihan kecil atau bekerja biasa saja, ternyata jauh dari itu. Nadira bukan hanya bekerja, ia memiliki posisi yang sangat kuat, stabil, dan bernilai tinggi. Ingatan Maya kembali ke masa ketika Nadira masih tinggal di rumahnya bersama Raka Mahendra. Semua sindiran, semua kritik, semua rasa tidak puas yang pernah ia lontarkan, tiba-tiba terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, Maya mulai melihat bahwa mungkin yang selama ini ia anggap kurang, sebenarnya adalah seseorang yang jauh lebih mampu daripada yang ia bayangkan. Di sisi lain kota, Nadira tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tidak mengetahui bahwa masa lalunya sedang mulai menyadari sesuatu yang besar tentang dirinya. Namun bagi Maya, malam itu tidak lagi sama. Rahasia yang selama ini tidak pernah ia pedulikan kini justru menjadi kenyataan yang sulit ia terima. Bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bagaimana ia telah salah menilai seseorang selama bertahun-tahun. Dan di titik itu, kesombongan yang dulu ia pegang perlahan mulai retak, digantikan oleh sesuatu yang lebih sulit. Kesadaran yang datang terlambat. Penyesalan pertama. Sejak Maya Wulandari menemukan kebenaran tentang Nadira Prameswari, suasana di rumah Raka Mahendra tidak lagi sama. Bukan hanya karena masalah keuangan yang belum sepenuhnya stabil, tetapi juga karena kesadaran baru yang mulai tumbuh di dalam diri Raka sendiri. Awalnya Raka mencoba mengabaikan semuanya. Ia tetap menjalani hari seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Namun semakin ia melihat ulang catatan hidupnya, semakin banyak hal yang terasa tidak lagi bisa ia abaikan. Nama Nadira muncul di mana-mana, bukan secara langsung,
tetapi melalui jejak yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. Tagihan yang dulu selalu terbayar tepat waktu, kebutuhan rumah yang tidak pernah kekurangan, hingga kenyamanan hidup yang selama ini ia anggap normal. Semua itu perlahan mulai mengarah pada satu kesimpulan yang tidak ingin ia akui sejak awal. Nadira adalah penopang utama kehidupan mereka. Raka mulai mengingat kembali bagaimana ia bersikap selama ini. Diam ketika ibunya merendahkan Nadira. Membiarkan perdebatan terjadi tanpa membela. Bahkan ikut menyalahkan Nadira saat tekanan memuncak. Setiap ingatan itu kini terasa berbeda. Bukan lagi sebagai hal yang bisa dibenarkan, tetapi sebagai kesalahan yang semakin jelas. Di malam yang sunyi, Raka duduk sendiri di ruang tengah. Rumah itu terasa lebih kosong dari biasanya. Meskipun secara fisik tidak ada yang berubah. Yang hilang bukan hanya kehadiran Nadira, tetapi juga keseimbangan yang selama ini tidak ia sadari keberadaannya. Maya Wulandari beberapa kali mencoba berbicara, tetapi kali ini bahkan Maya pun tidak sekeras dulu. Ada perubahan dalam sikapnya, bukan sepenuhnya penyesalan, tetapi kesadaran bahwa ia telah salah menilai seseorang yang selama ini berada di dekat mereka. Namun bagi Raka, perasaan itu berbeda. Lebih dalam, lebih pribadi, dan lebih menyakitkan. Ia mulai menyadari bahwa Nadira bukan hanya seorang istri yang pergi. Nadira adalah seseorang yang selama ini diam-diam menjaga hidupnya tetap berjalan, bahkan ketika ia sendiri tidak pernah benar-benar menghargainya. Penyesalan itu tidak datang dengan ledakan emosi, tetapi dengan kesunyian yang panjang. Raka mulai mencoba menghubungi Nadira kembali. Pesan yang ia kirimkan tidak banyak, hanya kalimat-kalimat singkat yang sulit dibaca nadanya, antara ingin memperbaiki atau sekadar mencari jawaban. Namun tidak ada balasan langsung. Setiap keheningan dari Nadira justru membuat Raka semakin sadar bahwa jarak yang tercipta tidak lagi hanya soal tempat tinggal, tetapi tentang keputusan yang sudah terlalu lama diabaikan. Untuk pertama kalinya, Raka Mahendra benar-benar memahami bahwa kehilangan Nadira bukan sekadar perubahan dalam hidupnya, tetapi juga kehilangan sesuatu yang selama ini membuatnya tidak pernah benar-benar jatuh. Dan sekarang, ketika semuanya sudah terlambat, penyesalan itu mulai terasa nyata dan tidak mudah untuk dihapus. Upaya mendekat. Setelah penyesalan mulai tumbuh dalam diri Raka Mahendra, langkah pertama yang ia lakukan adalah mencoba kembali menjangkau Nadira Prameswari. Bukan lagi dengan nada mengatur seperti dulu, tetapi dengan cara yang lebih hati-hati, lebih rendah, dan penuh keraguan. Pesan pertama yang ia kirim hanya berupa kalimat singkat. Tidak ada tuntutan, tidak ada tekanan, hanya pertanyaan sederhana tentang kabar Nadira. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan rasa bersalah yang tidak bisa ia ungkapkan dengan jelas. Beberapa hari berlalu tanpa jawaban. Keheningan itu membuat Raka semakin gelisah, tetapi ia masih mencoba lagi. Kali ini lebih panjang, lebih jujur, berisi pengakuan bahwa ia ingin berbicara dan memperbaiki keadaan. Namun hasilnya tetap sama. Nadira tidak membalas. Maya Wulandari pun ikut mencoba, meskipun dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dengan sikap tinggi seperti dulu, tetapi dengan nada yang lebih pelan, lebih hati-hati, bahkan sesekali terdengar seperti menahan sesuatu yang sulit diucapkan. Namun ketika akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk menghubungi Nadira, jawaban yang mereka terima jauh dari harapan. Nadira menolak untuk bertemu. Keputusan itu tidak disampaikan dengan emosi yang meledak. Tidak ada teriakan, tidak ada perdebatan panjang. Hanya sebuah penolakan singkat yang terasa lebih tegas daripada apapun yang pernah mereka dengar sebelumnya. Bagi Raka, penolakan itu terasa seperti pintu yang perlahan ditutup dari dalam tanpa suara. Ia mencoba lagi, menjelaskan bahwa mereka hanya ingin berbicara, hanya ingin memperbaiki semuanya. Namun Nadira tetap pada keputusannya. Maya Wulandari untuk pertama kalinya tidak memiliki kata-kata untuk memaksa keadaan seperti dulu. Ia hanya terdiam setelah mengetahui bahwa Nadira tidak lagi ingin membuka ruang untuk mereka masuk kembali.
Di sisi lain kota, Nadira menjalani hidupnya dengan ketenangan yang semakin stabil. Ia membaca pesan-pesan itu tanpa tergesa, tanpa emosi yang meledak. Tidak ada lagi dorongan untuk kembali ke masa lalu. Tidak ada lagi keinginan untuk menjelaskan dirinya kepada orang yang dulu tidak mau mendengarkan. Keputusannya sederhana. Tidak semua hubungan harus diperbaiki, terutama jika luka yang ditinggalkan terlalu dalam dan terlalu lama diabaikan. Nadira tidak membalas bukan karena ingin menghukum, tetapi karena ia sudah memilih dirinya sendiri untuk pertama kalinya tanpa rasa bersalah. Sementara itu, Raka mulai memahami bahwa upaya mendekat tidak selalu berarti bisa kembali seperti semula. Ada jarak yang tidak lagi bisa dijembatani hanya dengan kata maaf. Dan di antara pesan yang tidak terbalas itu, ia akhirnya menyadari bahwa Nadira bukan lagi seseorang yang bisa ia temui kapan saja. Nadira kini adalah kehidupan yang sudah berdiri sendiri, dan tidak lagi menunggu untuk dijelaskan. Kekuasaan berbalik. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Nadira Prameswari semakin jauh dari masa lalunya yang penuh tekanan. Dunia yang dulu meremehkannya kini justru menjadi tempat di mana ia berdiri dengan pengakuan dan penghormatan yang nyata. Di lingkungan bisnis, nama Nadira tidak lagi sekadar dikenal. Ia dihormati. Setiap keputusan yang ia ambil dalam proyek-proyek besar sering menjadi pertimbangan penting bagi banyak pihak. Cara berpikirnya yang tajam, ketenangannya dalam situasi sulit, dan ketegasannya dalam mengambil keputusan membuatnya menjadi sosok yang disegani. Nadira tidak berubah menjadi orang yang berbeda. Ia tetap tenang, tetap sederhana dalam sikap, tetapi ada kepercayaan diri baru yang tumbuh dari pengalaman panjang yang pernah membuatnya jatuh. Setiap kali ia memasuki ruang rapat, orang-orang tidak lagi melihatnya sebagai sekadar konsultan. Mereka melihatnya sebagai pemimpin yang pendapatnya memiliki bobot. Bahkan beberapa perusahaan besar mulai secara langsung meminta Nadira untuk menjadi bagian dari strategi mereka. Sementara itu, kehidupan pribadinya tetap ia jaga dengan batas yang jelas. Ia tidak lagi membiarkan masa lalunya masuk tanpa izin. Apartemennya menjadi ruang yang benar-benar ia kendalikan sendiri, tempat ia bisa berpikir tanpa gangguan dari suara-suara yang dulu pernah merendahkannya. Di sisi lain, kabar tentang Nadira mulai menyebar di kalangan yang pernah mengenalnya. Bukan lagi sebagai menantu yang diusir, tetapi sebagai sosok profesional yang berhasil membangun dirinya sendiri setelah meninggalkan lingkungan yang tidak menghargainya. Beberapa orang yang dulu pernah meragukannya kini mulai mengubah cara pandang mereka. Namun Nadira tidak terlalu peduli pada perubahan itu. Baginya, pengakuan yang datang terlambat tidak lagi memiliki kekuatan yang sama seperti dulu. Yang terpenting bukan lagi bagaimana orang lain melihatnya, tetapi bagaimana ia melihat dirinya sendiri. Raka Mahendra dan Maya Wulandari sesekali mendengar kabar tentang Nadira. Namun kabar itu tidak lagi datang sebagai gosip atau fitnah, melainkan sebagai fakta yang tidak bisa dibantah. Nadira telah naik ke posisi yang jauh lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Bahkan di beberapa kesempatan, nama Nadira muncul dalam percakapan bisnis yang tidak sengaja mereka dengar, membuat kesadaran lama kembali terasa lebih tajam. Namun Nadira tidak pernah kembali untuk melihat reaksi mereka. Ia tidak lagi berada di dunia yang sama, dan tidak lagi hidup dalam lingkaran yang sama. Kekuasaan yang dulu secara perlahan dirampas darinya melalui tekanan dan ketidakadilan, kini telah berbalik dalam bentuk yang berbeda. Kekuasaan atas hidupnya sendiri. Dan di titik itu, Nadira Prameswari bukan lagi seseorang yang harus bertahan. Ia adalah seseorang yang telah menang, tanpa harus berteriak, tanpa harus membalas, hanya dengan membangun dirinya kembali dari reruntuhan yang pernah ditinggalkan orang lain. Permintaan maaf yang terlambat. Gedung tempat Nadira Prameswari bekerja kini bukan lagi tempat yang asing baginya. Setiap langkah di lobi, setiap sapaan dari staf, dan setiap tatapan hormat dari rekan bisnis menjadi bagian dari kehidupannya yang baru. Kehidupan yang dibangun dari luka yang pernah ia tinggalkan. Hari itu,
Suasana kantor berjalan seperti biasa sampai seorang resepsionis memberitahu bahwa ada tamu yang ingin bertemu dengannya tanpa janji temu. Nama yang disebut membuat Nadira terdiam sejenak. Maya Wulandari. Untuk beberapa detik, Nadira tidak langsung merespons. Bukan karena terkejut, tetapi karena ia sudah tidak lagi mengharapkan pertemuan seperti itu akan terjadi. Namun ia tetap mengizinkan Maya naik. Beberapa menit kemudian, Maya berdiri di depan pintu ruang kerja Nadira. Tidak seperti dulu, kali ini tidak ada aura dominasi atau rasa yakin yang berlebihan. Yang terlihat hanyalah seorang wanita yang membawa beban penyesalan yang sulit disembunyikan. Nadira mempersilakan Maya masuk tanpa ekspresi berlebihan. Suasana ruangan itu tenang. Terlalu tenang untuk dua orang yang pernah berada dalam hubungan penuh ketegangan. Maya duduk perlahan, seolah setiap gerakannya harus dipertimbangkan. Untuk pertama kalinya, ia tidak berbicara dengan nada mengatur, tidak juga dengan sindiran. Ia hanya diam beberapa saat, lalu menunduk sedikit sebelum akhirnya berbicara. Nadira, saya datang untuk minta maaf. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa berat di udara. Nadira menatapnya tanpa langsung menjawab. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan kemarahan, tetapi juga tidak menunjukkan kehangatan. Hanya ketenangan yang sudah ditempa oleh waktu dan jarak. Maya melanjutkan, suaranya lebih pelan. Saya tahu saya sudah salah menilai kamu. Terlalu banyak salah. Ada jeda panjang setelah itu. Maya tampak mencari kata-kata yang tepat, tetapi apapun yang ia katakan tidak akan menghapus waktu yang sudah berlalu. Saya tidak tahu kalau kamu selama ini yang menopang semuanya. Lanjutnya, Nadira masih diam. Bukan karena tidak mendengar, tetapi karena ia sudah pernah mendengar versi lain dari semua ini, versi yang datang terlalu terlambat. Maya menunduk lebih dalam. Saya tidak berharap kamu langsung memaafkan. Saya hanya ingin mengakui kesalahan saya. Suasana ruangan terasa semakin sunyi. Nadira akhirnya menarik napas pelan. Suaranya tenang ketika ia berbicara. Permintaan maaf tidak selalu mengubah apa yang sudah terjadi. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan kemarahan, tetapi dengan kenyataan yang sudah diterima sepenuhnya. Maya terdiam. Ia mengangguk kecil, seolah memahami bahwa tidak ada ruang untuk memaksa perasaan kembali seperti dulu. Nadira melanjutkan, tetap dengan nada yang stabil. Aku sudah menjalani hidupku yang baru. Kalimat itu sederhana, tetapi jelas. Bukan penolakan yang keras, bukan juga penghinaan, hanya batas yang sudah ditetapkan. Maya tidak lagi mencoba membela diri. Ia hanya berdiri perlahan, lalu menunduk singkat sebelum keluar dari ruangan itu. Saat pintu tertutup, Nadira kembali ke pekerjaannya tanpa perubahan ekspresi. Namun di dalam dirinya, tidak ada lagi gejolak seperti dulu. Hanya kesadaran bahwa beberapa luka memang tidak membutuhkan balasan, hanya penerimaan bahwa semuanya sudah selesai di waktu yang berbeda. Dan kali ini, ia benar-benar tidak lagi berada di posisi yang sama seperti masa lalu. Harga sebuah penghinaan. Setelah pertemuan dengan Maya Wulandari di kantor, hari-hari Nadira Prameswari kembali berjalan seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Bukan luka yang baru, melainkan kejernihan yang semakin tegas tentang masa lalu yang pernah ia jalani. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadira tidak lagi menekan ingatannya. Ia tidak lagi menghindari bayangan-bayangan lama yang dulu membuatnya lelah. Ia justru melihatnya dengan lebih jelas, tanpa kabur, tanpa pembelaan. Satu persatu, kenangan itu muncul kembali. Saat ia dikritik di depan keluarga tanpa pernah diberi kesempatan menjelaskan dirinya. Saat Maya Wulandari mengatur hidupnya tanpa menghormati batas. Saat setiap usahanya dianggap tidak cukup, meskipun ia sudah memberikan lebih dari yang seharusnya. Dan yang paling berat, saat Raka Mahendra memilih diam ketika ia sedang diperlakukan tidak adil. Dulu,
Semua itu ia telan dalam diam. Ia menganggap itu bagian dari kesabaran, bagian dari mempertahankan rumah tangga. Tetapi kini, setelah jarak dan waktu memberi ruang untuk berpikir, Nadira melihat semuanya dengan sudut pandang yang berbeda. Itu bukan kesabaran. Itu adalah ketidakadilan yang dibiarkan terlalu lama. Suatu malam, Nadira duduk di apartemennya dengan suasana yang tenang. Tidak ada suara lain selain detik jam di dinding. Dalam keheningan itu, ia mulai mengingat kembali setiap percakapan yang dulu menyakitinya, satu persatu, tanpa melewatkan detailnya. Bukan untuk membenci, tetapi untuk memahami. Ia mulai menyadari bahwa setiap kata yang merendahkannya bukanlah kesalahan kecil yang bisa dilupakan begitu saja. Itu adalah pola. Pola perlakuan yang terus berulang sampai ia kehilangan ruang untuk membela dirinya sendiri, dan yang paling jelas sekarang, Nadira memahami harga dari semua itu. Harga sebuah penghinaan bukan hanya rasa sakit sesaat, tetapi waktu yang hilang, kepercayaan diri yang terkikis, dan kehidupan yang sempat ia jalani tanpa dihargai. Di titik itu, Nadira tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang masih mencari keadilan. Ia melihat dirinya sebagai seseorang yang sudah melewati semuanya, belajar dari semuanya, dan berhasil keluar dari semuanya. Tidak ada keinginan untuk membalas. Tidak ada dorongan untuk kembali ke masa lalu. Yang ada hanya kesadaran penuh bahwa ia tidak akan pernah membiarkan dirinya berada di posisi yang sama lagi. Sementara itu, kehidupan di luar dirinya mungkin masih menyimpan penyesalan, permintaan maaf, atau bahkan kebingungan. Namun bagi Nadira, semua itu tidak lagi menjadi pusat hidupnya. Ia sudah selesai dengan bagian itu. Dan dalam ketenangan yang ia bangun sendiri, Nadira akhirnya memahami satu hal penting. Penghinaan tidak menentukan siapa dirinya, tetapi bagaimana ia bangkit darinya yang menentukan segalanya. Sujud penyesalan. Waktu terus berjalan, tetapi bagi Raka Mahendra dan Maya Wulandari, ada bagian hidup yang tidak lagi bisa mereka kejar kembali. Setiap kabar tentang Nadira Prameswari hanya semakin menegaskan satu hal. Mereka telah kehilangan seseorang yang dulu menopang seluruh hidup mereka. Penyesalan yang selama ini hanya berupa kesadaran perlahan, akhirnya berubah menjadi tindakan. Bukan lagi sekadar kata-kata di dalam hati, tetapi langkah nyata untuk kembali menemui Nadira. Meskipun mereka tidak tahu apakah masih ada ruang untuk diterima. Hari itu, mereka datang ke tempat Nadira tanpa janji panjang, tanpa rencana yang berlebihan. Hanya keberanian yang sudah dipaksa tumbuh dari rasa bersalah yang menumpuk terlalu lama. Ketika Nadira membuka pintu, suasana langsung terasa berbeda. Tidak ada kehangatan seperti dulu. Tidak ada hubungan keluarga yang bisa langsung menghapus jarak. Yang ada hanya ketenangan Nadira yang sudah tidak lagi bergantung pada masa lalu mereka. Raka menunduk lebih dulu. Tidak seperti dulu yang sering diam karena menghindar, kali ini diamnya penuh kesadaran. Nadira, suara Raka terdengar berat. Aku salah. Kata-kata itu keluar seperti sesuatu yang lama tertahan. Ia tidak langsung melanjutkan, seolah setiap kalimat harus ditarik dari dalam rasa penyesalan yang dalam. Maya Wulandari berdiri di sampingnya. Untuk pertama kalinya, tidak ada nada tinggi, tidak ada sikap mengatur. Yang ada hanya seorang ibu yang menyadari kesalahannya terlalu terlambat. Saya juga minta maaf. Ucap Maya pelan, matanya menunduk. Saya sudah terlalu jauh menilai kamu tanpa benar-benar melihat apa yang kamu lakukan. Suasana di antara mereka terasa berat. Tidak ada yang berani memecah keheningan setelah itu. Bahkan angin yang masuk dari luar terasa lebih keras daripada kata-kata mereka. Raka melanjutkan, kali ini dengan suara yang hampir retak. Aku tahu aku tidak bisa menghapus semuanya. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku seharusnya berdiri di sisimu. Nadira berdiri di hadapan mereka, mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tenang, tetapi bukan lagi ketenangan yang penuh luka seperti dulu. Ini adalah ketenangan seseorang yang sudah melewati semuanya. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban.
Maya menundukkan kepalanya lebih dalam. Kami tidak datang untuk meminta kamu kembali. Kami hanya ingin mengakui kesalahan kami. Raka dan Maya tidak bersuara lagi setelah itu. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan, hanya penyesalan yang akhirnya diucapkan secara langsung setelah semuanya terlambat. Nadira menatap mereka lama. Bukan dengan amarah, bukan juga dengan kebencian. Hanya dengan jarak yang jelas. Jarak yang terbentuk dari waktu, luka, dan keputusan yang sudah ia ambil untuk hidupnya sendiri. Aku sudah memaafkan, kata Nadira akhirnya dengan tenang. Kalimat itu membuat Raka dan Maya sedikit mengangkat wajah mereka, seolah ada harapan kecil yang muncul. Namun Nadira melanjutkan, tetap dengan suara yang stabil. Tapi tidak semuanya bisa kembali seperti dulu. Tidak ada kemarahan dalam kata-katanya. Tidak ada penolakan yang keras. Hanya kenyataan yang sudah ia terima sepenuhnya. Raka mengangguk pelan. Maya menutup matanya sesaat, seperti memahami bahwa ini adalah akhir dari sesuatu yang tidak bisa mereka perbaiki. Saat mereka akhirnya pergi, tidak ada lagi kata-kata yang tersisa. Dan Nadira tetap berdiri di tempatnya, tidak terhuyung, tidak goyah. Karena kali ini, ia tidak lagi kehilangan apapun. Ia hanya menutup satu bab yang sudah selesai. Dengan dirinya sendiri sebagai satu-satunya yang tersisa utuh di dalamnya. Akhir yang membahagiakan. Setelah semua yang terjadi, hidup Nadira Prameswari akhirnya memasuki fase yang paling tenang dalam perjalanannya. Tidak lagi ada tekanan dari masa lalu, tidak ada suara yang merendahkan, dan tidak ada lagi keputusan orang lain yang mengatur arah hidupnya. Hari-harinya kini berjalan dengan ritme yang stabil. Pagi diisi dengan pekerjaan yang ia cintai, siang dipenuhi dengan tanggung jawab profesional yang semakin besar, dan malam menjadi waktu untuk dirinya sendiri, untuk beristirahat tanpa beban, tanpa rasa takut, tanpa keraguan. Karir Nadira terus berkembang. Ia tidak hanya dikenal sebagai konsultan yang kompeten, tetapi juga sebagai sosok yang mampu membawa perubahan dalam banyak proyek besar. Keputusannya dihormati, pendapatnya didengar, dan kehadirannya di dunia bisnis menjadi sesuatu yang bernilai. Namun bagi Nadira, kesuksesan bukan lagi sekadar tentang jabatan atau pengakuan. Kesuksesan adalah ketika ia bisa hidup tanpa harus mengecilkan dirinya sendiri untuk diterima orang lain. Ia tidak lagi mengukur hidupnya dari masa lalu, tetapi dari seberapa jauh ia sudah melangkah keluar dari sesuatu yang pernah membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Di sisi lain, Raka Mahendra dan Maya Wulandari harus menghadapi kenyataan yang tidak bisa mereka hindari. Kehidupan yang dulu mereka anggap stabil kini sudah berubah secara permanen. Bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara emosional dan hubungan keluarga yang tidak lagi sama. Mereka telah meminta maaf, mereka telah menyadari kesalahan, tetapi waktu tidak bisa diputar kembali. Apa yang telah terjadi tetap menjadi bagian dari masa lalu yang harus mereka terima sebagai konsekuensi. Nadira tidak lagi berada dalam lingkaran itu. Ia tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan yang penuh penyesalan dan keterlambatan kesadaran. Ia sudah memilih jalannya sendiri. Dan kali ini tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Suatu sore, Nadira berdiri di dekat jendela kantornya yang tinggi, memandang kota yang terus bergerak tanpa henti. Di wajahnya tidak ada lagi beban yang dulu sering ia sembunyikan. Hanya ketenangan yang lahir dari perjalanan panjang yang tidak mudah. Ia mengingat semua yang pernah terjadi, bukan dengan sakit hati, tetapi sebagai pelajaran yang membentuk dirinya hari ini. Ia tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi, karena ia sudah menemukan jawabannya, agar ia bisa menemukan dirinya sendiri. Dan di akhir semuanya, Nadira Prameswari membuktikan satu hal yang paling penting dalam hidupnya, bahwa harga diri jauh lebih berharga daripada bertahan di tempat yang tidak pernah benar-benar menghargai dirinya. Ia tidak hanya bertahan, ia bangkit, ia menang, dan ia melanjutkan hidupnya dengan tenang, tanpa perlu lagi menoleh ke belakang.